tertutup, ya itu seperti membeli kucing dalam karung kan. Nggak ada itu siapa yang akan terpilih yang menjadi anggota legislatif itu rakyat tidak tahu. Daftar calon ada ditempel di TPS, tapi surat-surat dibuka nggak ada nama dia, mau dicoblos nggak ada namanya. Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu kalau sudah ada kepastian sistemnya tetap seperti ini, atau ganti menjadi tertutup. Tapi yang terpenting dalam konteks ini menjadi titik beda. PDIP sendirian mencoba untuk menegaskan, mencoba untuk mempromosikan sistem proporsional tertutup, karena bagaimanapun juga memang PDIP yang paling diuntungkan untuk melakukan itu, karena dari aspek party ID memang PDIP yang relatif memiliki basis, sehingga kemudian kalau misal sistem proporsional tertutup dilakukan, pemilihan berdasarkan gambar partai, maka relatif akan paling diuntungkan adalah PDIP. Tetapi itu menjadi tidak kompetitif. Dan yang terpenting adalah sistem pemilu itu dihadirkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar mereka memahami betul siapa yang mewakili mereka. Saya menyarankan lebih baik orang-orang ini menahan diri. Kalau tiba-tiba nih, kan sangat mungkin kan putusannya menjadi tertutup. Lalu pasang-pasang baliho menyebut dirinya saya calon buat apa? Namanya nggak akan muncul surat suara. Sistem proporsional tertutup yang muncul cuma tanda gambar kan? Gitu. Kalau misal kemudian sistem proporsional terbuka ini sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi dan upaya untuk melakukan modernisasi partai. Kalau misal kemudian itu dikembalikan ke dalam konteks sistem proporsional tertutup, maka itu adalah sebuah kemunduran, itu adalah setback. Nah, kenapa? Kalau misal itu dilakukan, maka hak masyarakat akan dirampas. Rakyat sudah tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Jadi dalam sistem proporsional terbuka, kita memberikan dua pilihan kepada rakyat untuk memilih partai dalam pandangan mereka yang terbaik, dan sekaligus juga untuk memilih caleg yang terbaik dalam pandangan rakyat. Jadi ini satu prinsipnya. Yang kedua, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, saya katakan ini adalah kemunduran dalam sebuah proses demokrasi. Karena sistem tertutup ini pernah diterapkan dalam pemilu di Orde Baru. Jadi sejarah pemilu Orde Baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Kalaupun sistemnya tetap seperti ini ya, sistem proporsional terbuka, sekali lagi yang punya wewenang mendaftarkan calon itu partai politik, sehingga harus dipastikan kan jadi dicalonkan enggak. Nggak pasang-pasang baliho nggak taunya partainya nggak jadi nyalonin dia, ya kan? Buang-buang energi. Nah, sistem proporsional tertutup ini lebih beratkan kepada partai, sehingga partai yang ikut pemilu dan menempatkan kader-kadernya di legislatif itu yang tidak mengenal daerah pemilihan, yang tidak mengenal pemilihnya, apalagi rakyatnya juga tidak mengenal, pemilihnya juga tidak mengenal. Jadi terputus. Karena itu saya pikir apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan fraksi, 8 fraksi di Senayan untuk menyatakan bahwa mereka masih tetap setuju dengan sistem proporsional terbuka, saya pikir itu menjadi hal yang cukup positif, karena bagaimanapun juga ini juga terkait dengan konteks kewenangan. Ini adalah sebuah kesepakatan politik. Sistem pemilu apa yang akan digunakan? Ini adalah kesepakatan politik, bukan menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kita belajar dari pemilu 2019 supaya tidak ada kelelahan dan sebagainya. DPR, pemerintah dan penyelenggara, ini kan tahapan sudah berjalan. Dan tahapan pemilu yang sudah berjalan pada tahap sekarang, tahapan pendaftaran DPD, itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana sistem pemilunya adalah proporsional terbuka. Dari 9 fraksi di DPR, hanya PDIP yang ingin sistem pemilu proporsional tertutup. Jakarta, hanya fraksi PDIP yang kukuh menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup. Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 8 fraksi menolak sistem ini.
sikap PDIP itu dinilai sebagai upaya untuk melenggangkan kekuasaannya pada pemilu 2024 mendatang. Yang diuntungkan salah satunya adalah PDIP karena mereka mendorongnya kan dengan menerapkan proporsional tertutup sebenarnya mau membekukan struktur kemenangan dalam kurung pemilu ini gitu. Kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani dalam kurung 5 Indonesia Rai Rangkuti kepada wartawan di kantor para sindiket Jakarta Selatan Rabu dalam kurung 4-1. Dia mengatakan jika profesional tertutup maka yang untung PDIP Perjuangan. Menurutnya, jika sistem profesional tertutup berlaku, maka akan terjadi penyempitan jumlah partai politik peserta pemilu. Terlebih, kata Rai, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam kurung PT 4% masih berlaku. Artinya apa? Jangan-jangan ini bagian dari skenario memformulasi penyempitan kesempatan parpol, katanya. Udah bisa diduga kok paling hebat 5 partai politik kalau kita pakai proporsional tertutup. Yang lainnya enggak akan lolos di parliamentary threshold, kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. Rakyat sudah tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Jadi dalam sistem proporsional terbuka, kita memberikan 2 pilihan kepada rakyat untuk memilih partai dalam pandangan mereka yang terbaik dan sekaligus juga untuk memilih caleg yang terbaik dalam pandangan rakyat. Jadi ini satu prinsipnya. Yang kedua, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, saya katakan ini adalah kemunduran dalam sebuah proses demokrasi. Karena sistem tertutup ini pernah diterapkan dalam pemilu-pemilu di Orde Baru. Jadi sejarah pemilu Orde Baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Kalaupun sistemnya tetap seperti ini ya, sistem proporsional terbuka, sekali lagi yang punya wewenang mendaftarkan calon itu partai politik. Sehingga harus dipastikan kan jadi dicalonkan enggak. Nggak pasang-pasang baliho nggak taunya partainya nggak jadi nyalonin dia. Ya kan? Buang-buang energi. Nah, sistem proporsional tertutup ini lebih beratkan kepada partai, sehingga partai yang ikut pemilu dan menempatkan kader-kadernya di legislatif itu yang tidak mengenal daerah pemilihan, yang tidak mengenal pemilihnya, apalagi rakyatnya juga tidak mengenal, pemilihnya juga tidak mengenal. Jadi terputus.